Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan berbagai julukan kesohor, kota pendidikan, kota pariwisata dan budaya. Disinilah peradaban dibangun dengan penuh rasa seni dan saling toleransi. Tradisi tetap dijaga, perkembangan zaman tetap diikuti. Semua berjalan selaras dengan prinsip Hamemayu Hayuning Bawono. Di tengah dinamika perkembangan seni dan budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai beberapa ancaman bencana lokal. Gunung Merapi yang selalu aktif dengan periode 4 tahunan. Pantai Laut Selatan dengan gelombang lautnya yang kadang menyebabkan abrasi. Tanah longsor di sepanjang Bukit Menoreh dan Pegunungan Seribu di Gunung Kidul. Banjir karena luapan sungai. Puting beliung akibat cuaca ekstrim, serta ancaman gempa bumi dan gempa vulkanik. Oleh karenanya, meski Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan wilayah terkecil setelah DKI Jakarta, namun ancaman bencana alamnya perlu diwaspadai setiap saat. Disinilah letak penting posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD) DIY. Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi terwujudnya suatu masyarakat DIY yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana menuju Hamemayu Hayuning Bawono. Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan, maka misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: pertama, mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan berbasis pada masyarakat. Kedua, memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. Ketiga, membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Keempat, mengurangi resiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu. Kelima, membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana. Dan yang keenam, secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik. Untuk rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran utama adalah pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ini tentunya didahului dengan pelaksanaan identifikasi dan pengkajian risiko bencana, sehingga dari sisi tersebut bisa diketahui kerentanan masyarakat, bisa diketahui ancaman bencana, dan bisa diidentifikasi kapasitas kekuatan masyarakat, sehingga ke depan bisa tersaji langkah-langkah apa yang bisa digunakan untuk pengurangan risiko bencana. Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kewaspadaan dan tanggap gejala alam serta kemitraan seluruh masyarakat akan mengurangi risiko bencana alam. Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap gejala alam dan kemitraan untuk mengurangi risiko bencana. Kebijakan dasar yang diambil dalam pelaksanaan manajemen kebencanaan diantaranya adalah: 1. Didukung oleh pihak-pihak, kontribusi peran yang jelas, partisipasi, keterlibatan, dan koordinasi. 2. Didasarkan atas asesmen resiko bencana dan disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. 3. Berasaskan keaktifan masyarakat. 4. Proaktif dan berdasar pada kekuatan lokal. Kelima, memprioritaskan penanganan pada yang paling rentan. Keenam,
menumbuhkan partisipasi masyarakat dan terkoordinasi dengan baik. Ketujuh, selalu menuju pada peningkatan efisiensi. Kedelapan, didukung oleh pendidikan baik formal, non-formal, dan informal. Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai di setiap kegiatan BPPDDIY adalah 1. Terwujudnya pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Kedua, membangun budaya keselamatan dan ketahanan terhadap bencana melalui pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan. Ketiga, tersedianya regulasi penanggulangan bencana yang memadai. Keempat, terintegrasinya penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah. Kelima, meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik. Keenam, terfasilitasinya kerjasama pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Dan yang ketujuh, meningkatnya kualitas pelayanan internal. Kebijakan pra-bencana ditujukan untuk mengurangi resiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu. Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi membentuk lembaga-lembaga penanggulangan bencana daerah, mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam arus utama pembangunan dan pemerintahan, meningkatkan kapasitas semua sektor dan komponen untuk proaktif terhadap penanggulangan bencana, menumbuh kembangkan budaya sadar bencana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lembaga penanggulangan bencana. Upaya-upaya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana masa pra-bencana difokuskan untuk menembak akar permasalahan dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada saat tanggap darurat difokuskan untuk membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana. Adapun sasaran dilakukan dengan cara koordinasi lintas sektor, pelaksanaan rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat, pengorganisasian dan pengendalian relawan, pemulihan sarana dan prasarana vital, pengamanan, dan manajemen distribusi. Untuk kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, kami mengemas dengan konsep Build Back Better. Jadi bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelum terjadinya bencana. Sehingga pendekatan kami tidak hanya fisik, tetapi perlu ada pendekatan sektor yang lain. Sehingga di dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pendekatan dalam 5 sektor. Yang pertama adalah sektor rumah, yang kedua sektor infrastruktur, yang ketiga adalah sektor ekonomi produktif, yang keempat sektor sosial, dan yang terakhir adalah lintas sektor. Yang diharapkan ke semua ini bisa mengarah kepada pembangunan yang lebih baik lagi dari kondisi semula. Untuk melaksanakan kinerja dengan baik, cepat, efisien, dan langsung pada sasaran, maka pembagian tugas dalam BPPDDIY digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2010 tentang struktur organisasi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa BPBD terdiri dari kepala pelaksana, kemudian dibantu dengan unsur sekretariat. Adapun di sekretariat ada 3 sub bidang, bagian terdiri dari subbagian umum, kemudian subbagian program dan keuangan, kemudian subbagian monitoring evaluasi dan data teknologi informasi. Selanjutnya, kepala pelaksana BPBD membawai
3 bidang yang terdiri dari bidang 1 yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang 2 bidang kedaruratan dan logistik, dan bidang 3 bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya bidang kedaruratan dibantu oleh pusat pengendalian operasi yang terkait dengan masalah penyiapan data dan informasi terkait keadaan bencana yang ada, dan juga akan memberikan support informasi manajemen penanganan keadaan darurat. Sekolah adalah sumber pengajaran bagaimana anak didik harus bertindak saat muncul tanda-tanda bencana alam terjadi. Sekolah adalah sumber pengajaran bagaimana kita saling membantu agar tidak terjadi banyak korban saat bencana alam terjadi. Ya, kita tidak boleh panik. Jika sirine di lereng Merapi begini, maka Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga harus menuju ke tempat pengungsian. Jangan lupa, buku dan tas sekolah harus dibawa. Mari jadikanlah sekolah kita sebagai basis pendidikan pengurangan risiko bencana alam untuk melindungi masa depan anak-anak kita. Untuk menunjang kecepatan informasi mengenai bencana di daerah, maka BPBD DIY membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB. Unit ini merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk membantu BPBD DIY pada proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana baik saat pra-bencana, saat bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selain itu, Pusdalops adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi bencana, Disaster Information Manager, sekaligus berfungsi sebagai pengendali koordinasi antar instansi dan lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk penanganan bencana di DIY. Untuk mendukung kinerja Pusdalops PB, maka kantor Pusdalops dilengkapi dengan beberapa ruang. Pertama, ruang operasi rutin dan krisis. Ruang ini berukuran 6 x 30 meter dan pada saat tanggap darurat bencana dapat menampung personil dari instansi terkait. Ruang operasi rutin dan krisis memiliki fasilitas telepon dan faksimil, komputer, internet, TV, LCD, dinding display untuk data-data, peta, dan informasi lainnya. Pusdalops PB DIY juga dilengkapi dengan software sistem monitoring informasi gempa nasional dan internasional, sistem monitoring informasi cuaca, sistem deteksi akselerasi gempa, sistem analisis dan pengambilan keputusan peringatan dini bencana, dan sistem desiminasi peringatan dini bencana tsunami. Khusus untuk Pusdalops PB DIY juga dilengkapi dengan CCTV untuk lereng Merapi. Kedua adalah ruang koordinasi. Ruang ini digunakan untuk rapat koordinasi dengan instansi terkait sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Ruang ini dilengkapi dengan telepon, internet, komputer PC, PC monitor, LCD proyektor, multimedia, dan Wi-Fi. Ruang koordinasi pada suatu saat juga digunakan untuk ruang media center, untuk press conference, atau khusus untuk menerima wartawan media elektronik dan cetak. Ketiga adalah ruang server radio. Radio merupakan alat komunikasi yang sampai saat ini masih diandalkan. Pada ruang ini disiapkan radio komunikasi dengan berbagai frekuensi, HF, VHF, dan UHF. Selain alat komunikasi tersebut, juga disiagakan alat komunikasi lainnya sebagai backup seperti eSat, BGN, HP satelit. Ketika menghadapi suatu kejadian, apapun itu bentuknya, kita menyebutnya sebagai suatu insiden. Insiden tersebut bisa bermacam-macam. Jadi insiden yang bisa berupa bencana atau kejadian berupa musibah. Pusdalops ini adalah mendapatkan informasi tersebut. Kita
biasanya kejadian seperti itu ada penanganan di lapangan. Orang yang paling berkepentingan di lapangan akan menangani tersebut. Berikutnya, informasi tersebut akan diinformasikan pada Pusdalop. Ketika bencana tersebut bisa selesai, Pusdalop memutuskan bahwa prosesnya selesai. Namun, ketika ternyata proses itu akan berkembang menjadi suatu insiden yang lebih besar, membutuhkan banyak lembaga yang menanganinya, Pusdalop harus bisa membuat satu koordinasi langkah-langkah penanganannya. RT turun ke lapangan, mengambil data, memastikan data itu benar, kemudian menjadi bahan diambilkan kebijakan di sini. Nah, ketika di sini ada rapat koordinasi, kemudian kita membuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategik, di lapangan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan penanganan kejadian tersebut. Di kampungku ada papan jalur evakuasi. Ada pula yang tertulis barak pengungsian. Warga di kampungku senang sekali ngobrol soal keamanan desa memakai radio HT. Aku dan tetanggaku juga dilatih untuk menyelamatkan diri saat ada tanda-tanda bencana alam. Tidak lupa, ibu-ibu membuat dapur umum. Penanganan bencana dengan kearifan lokal akan lebih cepat menyentuh akar permasalahan. Nah, mari kita jadikan desa kita desa tangguh bencana. Tugas dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD DIY tersebut berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010. Dengan sinergi yang terpadu antara BPBD DIY dan Pusdalops PB, diharapkan proses penanganan bencana di DIY semakin profesional.